Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kajian Pancasila. Kita kali ini membahas tema Pancasila sebagai sistem filsafat. Menggunakan Pancasila sebagai sistem kita dalam memahami kehidupan secara mendalam. Pertama kita harus membahas pengertian filsafat ya. Filsafat atau filosofia ini berasal dari kata philein, cinta, pecinta, mencintai. Nah, sophia ini berasal atau katanya adalah berarti kebijakan, kearifan, hikmah, hakikat, kebenaran. Dalam arti kita merangkai kata itu, akhirnya kita menemukan arti cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Filsafat bisa diartikan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebenaran sejati. Filsafat juga diartikan suatu proses kritik. Kita kan sering kalau melihat atau mendengar kata-kata filsafat, kita akan terpikir satu sikap mereka yang selalu bersungguh-sungguh mencari kebenaran, lalu mengkritik sesuatu, menganalisis secara kritis ya suatu hal gitu ya. Itulah filsafat ya. Nah, filsafat sebagai ilmu adalah suatu ilmu yang menyelidiki objek kajiannya secara mendalam sampai diperoleh esensi atau hakikat untuk memperoleh kebenaran ya. Berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara metodik, sistematik, menyeluruh dan universal untuk mencari hakikat sesuatu ya. Ada metodenya, lalu tersusun rapi secara sistematik ya, dan menyeluruh hingga akhirnya menemukan hakikat sesuatu. Filsafat sebagai tata nilai ini lebih mengacu kepada suatu produk sekelompok masyarakat. Nah, jadi filsafat dan tata nilai ini produk kelompok masyarakat ya, yang digunakan untuk menganalisis kehidupan pada akhirnya. Nah, ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat ya. Biasanya ini ya, ada 3 hal ini. Pertama, keheranan. Rasa heran itu mendorong untuk menyelidiki. Nah, biasanya begitu ya manusia ya, heran dengan sesuatu, heran dengan kondisi masyarakatnya ya, lalu mendorong untuk menyelidiki apa yang terjadi dalam fenomena masyarakat dan seterusnya. Yang kedua, atau kesangsian ya. Sikap ini sangat berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi. Suatu hal yang seseorang ragu ya, ada keraguan-raguan, ragu terhadap sesuatu, lalu dia menimbang, melihat titik pangkalnya, hingga kemudian tidak ragu lagi ya. Atau yang ketiga, kesadaran akan keterbatasannya. Manusia jika menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya, dia akan melihat lalu mendalami, ternyata masih ada hal yang lebih besar. Ternyata kita ini sangat kecil. Nah, begitu. Kesadaran-kesadaran itu menyebabkan mereka akhirnya berfilsafat, berpikir dengan secara mendalam ya. Itu biasanya ya. Nah, definisi filsafat, objek form ya, secara formal ya, suatu pengetahuan yang terdalam yang merupakan hakikat Pancasila yang bersifat esensial, abstrak, umum, universal, tetap dan tidak berubah ya. Jadi itu pengertian filsafat Pancasila secara formal ya. Dia pengetahuan yang
pada intinya adalah sebuah hakikat Pancasila ya, yang digunakan bersifat abstrak, esensial, umum, universal, tetap dan tidak berubah. Itu secara formal. Lalu objek materi dalam hal ini materinya yaitu suatu sistem pemikiran yang rasional, sistematis, terdalam dan menyeluruh tentang hakikat bangsa, negara dan masyarakat Indonesia yang nilai-nilainya telah ada dan digali dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, itulah. Jadi filsafat Pancasila dari objek materinya adalah pemikiran rasional atau hal-hal yang sudah ada, nilai-nilai yang sudah ada dalam Indonesia yang digali pada diri bangsa Indonesia sendiri ya. Tuh. Lalu ketika kita meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat, kita harus menelusuri terlebih dahulu Pancasila sebagai sistem. Ini bagaimana? Kita akan bertanya, apa itu sistem? Sistem itu apa? Ya. Bagaimana bisa dikatakan sistem ya? Nah, kata sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema ya, yang berarti keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Itu arti dari sistem. Nah, kita lalu mengurai unsur-unsur dari sistem. Orang atau sesuatu yang bisa dikatakan sebagai sistem ini harus mengandung beberapa unsur. Nah, unsur-unsurnya apa saja? Pertama, adanya bagian-bagian. Itu ya sistem tuh. Lalu bagian-bagian ini berkelompok atau bersatu yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Ada bagian-bagian dan bagian ini berkelompok atau bersatu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing ya. Nah, adanya proses kerjasama antara bagian-bagian tersebut yang merupakan ruh nyawa dari sistem. Nah, setelah dia mempunyai fungsi yang sebenarnya masing-masing fungsinya, tetapi dia juga bekerja sama antara bagian tersebut itu. Lalu unsur sistem yang selanjutnya yaitu proses kerjasama yang dilakukan oleh bagian-bagian tersebut haruslah dimaksudkan sesuatu tujuan tertentu. Nah, proses itu ternyata mempunyai tujuan tertentu. Ya, itulah unsur sistem. Sesuatu dikatakan sistem ketika mengandung unsur-unsur ini. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa Indonesia ya. Sebenarnya adalah pola yang untuk menaungi kehidupan dan dinamika manusia yang ada di Indonesia, tentang dia berhubungan dengan Tuhan, religiusitas, lalu tentang dia berhubungan dengan diri sendiri, kepentingan dia sendiri ya, menjaga dia, lalu menunaikan haknya begitu ya. Lalu juga mengatur menaungi hubungan antara dia dengan manusia sesamanya ya, dengan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, itu sebenarnya Pancasila sebagai sistem filsafat itu menaungi itu ya. Nah, Pancasila ini terdiri dari 5 sila ya. Insyaallah teman-teman sudah hafal ya, kita sudah sering mengulasnya juga. Nah, sila-sila dalam Pancasila ini merupakan suatu kesatuan organik ya. Dia saling berkaitan, berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, susunan Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Kita pernah mengulasnya ya. Hubungannya itu susunan Pancasila itu hierarkis piramidal yang menjadikan Tuhan sebagai kausa prima, penyebab utama. Menjadikan sebagai sila pertama ini sebagai kausa prima, penyebab
utama ya. Itu. Susunan Pancasila merupakan hasil kajian yang mendalam, kritis dan sistematis mengenai hidup dan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, konsep dasar filsafat Pancasila. Pancasila ini memiliki konsep dasar yang pada akhirnya bisa membedakan antara Pancasila dengan sistem filsafat yang lainnya, dengan filsafat ideologi negara lain ya. Ada beberapa unsurnya. Yang pertama, susunan kodrat manusia. Nah, dalam konsep dasar Pancasila, manusia itu mempunyai kodrat yang terdiri dari jiwa, ya, ada akal dan logika, ada rasa dan estetika, ada kehendak dan etika ya. Akal digunakan untuk berpikir yang logis, menggunakan logika ya. Lalu ada rasa yang akhirnya bisa menilai indahkah sesuatu itu, baik, nyaman ya, dan nilai estetikanya. Lalu kehendak juga akan bisa menimbulkan suatu etika ya. Itu. Nah, kodrat manusia yang kedua yaitu raga. Ada fisik, kekuatan ya, bentuk. Dia bisa berkembang menjadi dewasa dan seterusnya. Lalu bergerak ya, bisa mobile, bisa mempunyai pergerakan dari satu ke tempat yang lain. Lalu juga berkehendak, mempunyai keinginan ya. Nah itu. Nah, sifat kodrat manusia ini dia sebagai makhluk individu yang membawa kepentingannya pribadi, membawa tujuan motivasi pribadi, tapi juga dia sebagai makhluk sosial, makhluk yang mempunyai hubungan antara dengan manusia yang lain. Ada tanggung jawab, ada hak orang lain juga yang tidak boleh dilukai ya, ketika dalam berhubungan ya. Kalau kita melihat dari misalnya ada di transaksi ekonomi ya, seseorang tentu saja ingin ketika bertransaksi misalkan jual beli ya, penjual tentu saja ingin memiliki mendapatkan laba ya penjual. Pembeli tentu saja dia menginginkan sebuah barang yang kualitasnya sebanding dengan apa yang dia keluarkan, uang yang dia keluarkan ya. Itu ada dimensi antara manusia sebagai makhluk individu yang membawa motivasi, membawa hak dan membawa kepentingannya ingin mendapatkan suatu barang, misalkan kalau dia pembeli, lalu dia juga mempunyai hak memberikan uang sebagai pengganti. Di sisi lain penjual memiliki tanggung jawab memberikan barang yang sesuai dengan kualitasnya. Lalu dia juga mempunyai hak untuk mendapatkan imbal balik laba dari barang yang dia jual. Nah, itu kan secara individu. Secara makhluk sosial, mereka seharusnya bisa bertransaksi dengan baik, tanpa ada penipuan, tanpa ada informasi yang ditutup-tutupi, tanpa ada yang saling dirugikan ya, harus saling menguntungkan dan semuanya suka, semuanya bahagia dalam bertransaksi ya. Nah, itulah ada sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Itulah yang dilihat oleh Pancasila juga gitu, dalam sistem konsep dasar filsafat Pancasila ya. Lalu yang ketiga, konsep dasar filsafat Pancasila yaitu kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan. Makhluk yang mempunyai kehendak pribadi, tetapi juga ada sisi lain bahwa dia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Itulah kenapa di sila-sila kita ada satu sila, yaitu sila pertama yang menjadi kausa prima ya dalam pengertiannya. Nah,
Landasan filsafat Pancasila. Sebagai filsafat, Pancasila memiliki 3 landasan. Pertama, aspek ontologi ya. Ontologi dalam bidang filsafat ini biasanya menyelidiki makna yang ada, sumber ada, jenis ada, hakikat ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi ya. Dasar filsafat Pancasila secara ontologis, yaitu pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, monopluralis ya, terdiri dari unsur-unsur yang beraneka ragam. Nah, melihat kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Nah, itulah dasar ontologis Pancasila. Lalu dasar epistemologi. Aspek epistemologi adalah bidang cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Nah, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan. Suatu sistem yang ada cita-cita di dalamnya, ada keyakinan-keyakinan di dalamnya, sehingga telah menjelma menjadi ideologi yang mengandung 3 unsur, ya, yaitu logos, rasionalitas atau penalaran, lalu pathos, penghayatan, dan ethos, kesusilaan. Nah, itu ya. Secara epistemologi ya, sistem filsafat Pancasila itu begitu. Ada sistem pengetahuan di dalamnya, lalu ada juga cita-cita dan keyakinan ya. Nah, lalu aspek aksiologi. Aksiologi ini mempunyai arti nilai manfaat, pikiran, atau ilmu teori ya. Menurut Bahmet, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tingkah laku moral yang akhirnya berwujud menjadi etika, lalu ekspresi etika yang berwujud menjadi estetika atau seni dan keindahan, atau sosiopolitik yang berwujud menjadi ideologi ya. Aksiologi Pancasila ini mengharuskan terwujudnya nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, keberadaban, lalu nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ya, yang semuanya itu sebagai satu kesatuan ya. Jadi aksiologi Pancasila itu mengharuskan kita mewujudkan nilai-nilai itu ya. Mengharuskan ketika dalam praktik kehidupan keseharian yang menerapkan nilai-nilai dari Pancasila. Nah, itu ya. Itu sistem filsafat Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sampai di sini bisa bertanya atau menanggapi, memperjelas poin-poin dan juga hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Namun sebelumnya kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.